Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Surat Al-Ahzab ayat 35. Di ayat ini ada 10 istilah yang mesti dimengerti pengertian masing-masing dari 10 istilah itu. Baik secara bahasa ataupun secara takrifat, definisi atau mustalahat. Innal muslimina berarti mesti kita mengerti apa itu Islam. Wal mu'minina mesti kita mengerti apa itu iman. Wal qanitin berarti kita mesti mengerti apa itu qunut. Was shadiqin apa arti as-sidqu, dan seterusnya. Di situ ada 10 istilah sampai terakhir wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Apa itu zikir? Kalau per istilah ini kita bahas 2 jam, berarti kita untuk mengaji 10 istilah ini 20 jam. Ibu dan bapak sanggup tidak ngaji hari ini 20 jam? Kalau sanggup, pintunya dikunci, jangan ada yang keluar. Pada kesempatan pagi hari ini kita bahas 1 istilah saja dulu, yaitu kalimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Jadi apa arti sedekah? Baik secara bahasa
atau secara istilah. Apa arti sodakoh? Apa yang mesti disodakohkan, disedekahkan, untuk siapa sedekah itu, dan apa tujuan dari sedekah. Nah, itu kurang lebih 2 jam pembahasannya. Saya untuk mengerti satu istilah saja berjam-jam bacanya. Tapi saya yakin jamaah di sini mah 15 menit juga langsung ngerti. Karena ibu dan bapak cerdas. Iya, iya, saya mah mesti berjam-jam gitu mempelajarinya tuh Pak. Gitu. Tapi kita mah alhamdulillah insya Allah 15 menit juga ngerti. Gitu. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnul Munzir memberikan penjelasan makna sodako secara bahasa. Sodako bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sedekah. Kata Ibnu Munzir, sodako itu diambil dari kata ma'khudatun minas sidqi. Kata sedekah atau sodakoh diambil dari kalimat as-sidqi. As-sidqu atau as-sidqi maknanya benar, jujur, ikhlas. Itu secara bahasa. Sehingga jujur itu harus selalu ada, baik pada perbuatan, pada ucapan, termasuk pada keyakinan. Kenapa sodakoh diambil dari kata as-sidqu atau as-sidqi yang artinya benar atau jujur atau tulus? Li'annal mutasaddiqa yudhiru biha sidqa imanihi. Karena orang yang bersedekah itu berarti dia membuktikan kebenaran atau kesempurnaan imannya. Karena nanti orang yang tidak mau bersedekah secara materi, Allah tidak suka kepada orang yang pelit. Jadi secara bahasa, sodakoh itu atau sedekah itu maknanya adalah benar, jujur, atau tulus, ikhlas. Karena ketika orang itu bersedekah sedang membuktikan akan kebenaran imannya. Benar enggak ini orang beriman? Diuji dengan harta. Awas, ini bukan zakat. Nanti zakat sendiri lagi pengertiannya. Walaupun terkadang kalimat as-sodaqoh dimaknai zakat. Karena memang itulah peruntukannya. Bahasa Arab itu satu kata, kadang lebih maknanya dari satu. Seperti di At-Taubah itu kan 8 asnaf yang terima zakat, kalimatnya innamas sodaqot. Nah, sodakoh di situ mah bukan makna sodakoh yang sedang kita bahas sekarang di situ mah, tapi zakat itu untuk 8 golongan. Kalau kita baca At-Taubah, secara istilah oleh para ulama
diberikan penjelasan termasuk oleh Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat di halaman 138. Kata beliau, as-shadaqah, sedekah itu hiyal atiyah nabtagi bihal masubata minallah. Sedekah itu adalah, atau sodakoh itu adalah memberikan sesuatu. Catatan kalimatnya, memberikan sesuatu yang kita berharap untuk mendapatkan pahala balasan dari Allah. Memberikan sesuatu kebaikan untuk berharap mendapatkan pahala dari Allah. Kita suka langsung memahami dan pemahaman itu ternyata tidak benar. Sebab kalau disebut kalimat sedekah, langsung kita mikirnya ke materi. Disebut kalimat sedekah, pasti pikiran kita langsung ke materi, ke harta. Maka perlu dipahami lebih awal, terlebih dahulu, pengertian daripada sodakohnya, agar tidak salah berbuat, tidak salah berkata, tidak salah berkeyakinan. Kenapa ada istilah sedekah bumi? Bener nggak itu sedekah bumi? Sedekah buat bumi. Prakteknya kan musyrik, begitu. Kalimatnya sodako, prakteknya bukan sodako. Sedekah bumi, sedekah apa lagi? Ya, banyak sedekah, banyak-banyaklah sedekah. Diantaranya sedekah bumi. Ngaco itu ya. Dari definisi ini, bila kita perhatikan ayat-ayat dan hadis Nabi, sedekah itu meliputi 3 hal. Rada lama ini kuliah subuhnya. Ini sudah diringkas, mestinya 2 jam. Sedekah itu meliputi 3 hal. Pertama, harta. Kedua, ucapan. Ketiga, amal perbuatan. Amal. Harta, ucapan, perbuatan. Itulah cakupannya. Itulah sebabnya kenapa definisinya adalah sedekah itu memberikan sesuatu dengan berharap meraih mendapatkan pahala dari Allah. Mana dalilnya? Kan begitu, kita tidak salah ngaji kan? Ya. Sedekah dengan harta mah banyak hadisnya. Demikian juga ayat. Bagi orang yang berkurban, Allah perintahkan fakulu, makanlah daging kurban itu, watasodaku, dan hendaklah kalian bersedekah. Sedekah apa di situ? Harta. Karena suruh bagi-bagi daging. Tambah 1 hadis untuk bab harta. Kata Nabi, al-muhajjiru ilal jumu'ah kal muhdi
badanah. Tsumma kal muhdi baqarah. Tsumma kal muhdi syatan. Tsumma kal muhdi dajajah. Tsumma kal muhdi baidah. Orang yang berangkat Jumatan, peringkat pertama yang datang lebih awal itu ibarat orang bersedekah atau berkurban dengan seekor unta. Awas jangan salah paham, datang lebih awal tapi tidur. Bergegas pagi-pagi datang Jumatan, selonjor dan ngorok sampai khotib datang. Ada sholat sunnah, tahiyatul masjid, ada sholat intidhar, sholat menunggu imam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat salam sampai imam naik mimbar. Orang yang berangkat lebih awal di hari Jumat itu seperti kurban dengan seekor unta. Berikutnya seperti orang yang bersedekah dengan seekor sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, seekor ayam, kemudian sebutir telur. Telur apa? Jangan dipahami telur puyuh. Kenapa? Karena sebelum disebut telur didahului kalimat ayam. Telur cicak. Aduh. Memang ada cicak untuk dimasak. Cicak mah diperintah dibunuh, bukan disedekahkan. Di situ juga jelas berangkat Jumatan dianggap sedekah, ya kan? Berarti di situ apa sedekatnya? Dengan apa maksudnya? Dengan perbuatan, ya kan? Dengan amal perbuatan. Tadi mah dengan apa? Harta. Kemudian bab kurban dengan harta, berangkat Jumatan dengan amal perbuatan. Karena menuju Jumatan itu amal perbuatan. Di hadis yang cukup panjang, jalur sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan kata Rasulullah, yusbihu kulla yaumin ala kulli sulama min ibni Adam shadaqatun. Setiap hari bagi seorang manusia, untuk setiap ruas-ruas jari badannya itu ada sedekah. Berarti kita diperintahkan setiap hari untuk bersedekah. Karena kalimatnya yusbihu kulla yaum. Rasul memberikan penjelasan tafsil agar kita mengerti. Tsumma qala, lalu Rasul menyampaikan, imatatukal adza anit tariqi shadaqatun. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan itu sedekah. Mau tanya, perbuatan, perkataan, harta. Perbuatan. Ada batu di tengah jalan, ini bahaya, disingkirkan. Kata Nabi, itu sedekah. Wa taslimuka 'alan nasi shadaqah. Ucapan salammu kepada manusia, kepada orang lain itu juga sedekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sedekah. Ucapan, ya kan? Ucapan ini.
ucapan dan perbuatan. Wa amruka fil ma'ruf shadaqah wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Kamu menyuruh berbuat kebaikan itu shadaqah. Kamu melarang berbuat kemungkaran itu juga shadaqah. Sampai pada wa mubada'atuka ahlaka shadaqah. Kamu menggauli istrimu itu juga shadaqah. Makanya ada istilah napakoh lahir batin. Kan sudah tua begini mah nggak ada urusan, ya sudah mulai berkurang dan hampir tidak ada selera barangkali kalau sudah tua mah. Tapi kan urusannya sodako gitu ya, selagi bisa lakukan itu sodako itu. Ibu nggak kieng bayahna kata orang Sunda mah, ini bu sodako, terima enggak sodakohnya? Nah, ini kan semua sudah membuktikan bahwa sodako meliputi 3 hal: harta, perbuatan atau amal, dan ucapan. Dan di hadis secara umum, di mana mungkin kenapa definisi dibuat, kata Nabi, kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah itu barangkali ya, nanti apa fungsi dan guna tujuan kita bersedekah, insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.